Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Suryaningsih. Saya dari kampus Tikom Ambon dengan prodi Sistem Informasi dengan NIM 1701020009. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dan etika profesi. Yang pertama, etika. Etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Fungsi etika. Di era modernisasi dengan segala kecanggihan yang membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai-nilai moral, adanya berbagai pandangan ideologi yang menawarkan untuk menjadi penuntun hidup tentang bagaimana harus hidup, dan tentunya kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Untuk itu, sampailah pada suatu fungsi utama etika, sebagaimana yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Selanjutnya, profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Jenis profesi yang dikenal antara lain profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, dan profesi pendidikan. Adapun ciri-ciri profesi. Yang pertama, suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknis intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis. Yang ketiga, etika profesi. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia untuk melaksanakan profesi yang luhur. Itu secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. 3 ciri moralitas yang tinggi. Yang pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajiban. Yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Sebagai contoh, saya mengambil profesi sebagai dokter. Dokter adalah seorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan disebut dokter. Untuk menjadi dokter diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Adapun etika profesi kedokteran. Etika profesi kedokteran merupakan kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Etika profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerja. Adapun kewajiban dokter. Yang pertama, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Yang kedua, merujuk pasien ke dokter atau dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Yang keempat, melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Sedangkan kewajiban umum seorang dokter, yang pertama, melakukan diagnosis penyakit, mengobati penyakit,
memberikan informasi yang cukup dengan pasien dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta atau tidak. Ya, mendapatkan persetujuan pasien tanpa paksaan atau penekanan terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh seorang dokter setelah dokter memberikan informasi yang cukup dan dimengerti oleh pasien. Oke guys, di sini saya akan memberikan contoh kepada saudara saya. Di sini saya memberikan contoh etika kedokteran. Contoh yang saya berikan adalah memberikan informasi yang cukup kepada pasien dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien, baik diminta ataupun tidak. Saya memiliki riwayat penyakit asam lambung, dok. Pasien saya ini memiliki riwayat penyakit asam lambung. Jadi saya akan memberikan pengertian yang baik dan dapat dimengerti oleh pasien saya. Contohnya, pasien saya tidak boleh terlalu mengkonsumsi makanan pedas dan makanan yang mengandung asam yang dapat memicu terjadinya asam lambung. Adapun larangan untuk dokter. Yang pertama, memuji diri sendiri. Yang kedua, perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien. Yang ketiga, mengumumkan dan menerapkan teknik yang belum diuji kebenarannya. Yang keempat, melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh tertentu. Pelanggaran etika profesi kedokteran. Pelanggaran etik murni. Yang pertama, menarik imbalan jasa tidak wajar. Yang kedua, mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat. Yang ketiga, memuji diri sendiri. Yang keempat, pelayanan diskriminatif. Yang kelima, kolusi dengan perusahaan farmasi. Yang keenam, tidak mengikuti pendidikan berkesinambungan. Yang ketujuh, mengabaikan kesehatan sendiri. Pelanggaran etiko-legal. Yang pertama, pelayanan kedokteran di bawah standar. Yang kedua, menerbitkan keterangan palsu. Yang ketiga, melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat, melakukan tindakan medik tanpa indikasi. Yang kelima, pelecehan seksual. Yang keenam, membocorkan rahasia pasien. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai etika profesi dan etika profesi sebagai dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.